Halo semuanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Bina Navarro. Saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Inggris. Saya ingin membagikan tentang ini untuk Dirjen Aplikasi dan Informatika, Aptika Kemenfo, Samuel Abriani. Penerapan menyebutkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya melindungi pribadi mereka di tengah era pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang kian masif. Sebab itu, pihaknya berusaha untuk mengaplikasikan 32 regulasi soal data pribadi yang diatur oleh sejumlah kementerian. Pertumbuhan pengguna teleponsel dan internet saat ini akan belum dibarengi ya dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi dan pribadi mereka. Jelas Samuel dalam pembicara di acara diskusi Watiknas Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional di Hotel Arya Duta Gambir, Jakarta pada Senin 15 Juli lalu. Ya. Samuel pun menyebarkan 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. Yang pertama itu intimidasi online terkait gender. Itu Samuel menyebutkan data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan bullying secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk dalam kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang kedua itu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam diskusi ini, Menkominfo juga membeberkan 4 tujuan dibuatnya rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi PDP yang kini masih digodok dengan kementerian lainnya sebelum diserahkan ke DPR. Yang ketiga itu menjauhi potensi penipuan, keempat yaitu menghindari potensi pencemaran nama baik, dan yang terakhir bukan terakhir itu adalah alasan terakhir secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Sebelumnya tahun 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR pada tahun 1966 pasal 17. Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya, jelas Samuel. Yang kedua, kemudian pertama, menurut Samuel data pribadi termasuk hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia pada tahun 1948 pasal 12. Kedua, data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Ketiga, RUU PDP dimasukkan untuk meminimalisir pelanggaran privasi. Terakhir, penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara data pribadi sendiri. Di era digital ini, seperti sekarang, data pribadi seorang sangat mudah ditemukan di dunia maya. Entah itu yang sengaja diunggah oleh sang pemilik maupun yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka itu negara wajib melindungi data pribadi warganya, tetapi negara juga tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak juga harus menuntut andil dalam upaya perlindungan ini data pribadi. Kemudian siapa saja sih yang pihak yang disebutkan tersebut? Pertama itu tentu saja adalah pemerintah selaku penyelenggara negara, oleh karenanya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI jadi tengah membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai payung. Mengingat pentingnya keberadaan aturan ini, RUU PDP pun masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas pada tahun prioritas 2020. RUU PDP ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Bila sudah sah menjadi undang-undang, Indonesia akan menjadi negara kelima di Asia Tenggara yang sudah memiliki aturan terkait perlindungan data pribadi. Sebelumnya, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina sudah mengatur perlindungan data pribadi. Sementara tingkat dunia, Indonesia bisa menjadi negara ke-127 yang memiliki aturan yang biasa disebut sebagai General Data Protection Regulation atau GDPR itu. Ya, kedua adalah data controller atau pengendali data pribadi. Mereka wajib melindungi data pribadi seorang dan itu sudah tertuang dalam RUU PDP. Adapun yang dimaksud pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali promosisan terhadap data pribadi tersebut. Selain itu, keberadaan undang-undang ini juga merupakan amanat dari pasal 28K ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan serta harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan itu suatu hak asasi. Namun demikian, seperti yang ditegaskan di awal, upaya perlindungan data pribadi itu tidak bisa semata-mata hanya diserahkan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara ini saja. Semua pihak juga harus berkolaborasi dan berkontribusi agar kita bisa saling mendukung untuk demi perlindungan data pribadi agar dapat berjalan secara maksimal. Cukup sekian dari saya. Saya berharap sekali sebagai untuk pemerintah agar undang-undang ini dapat segera disahkan dan bisa diterapkan di seluruh Republik Indonesia.
Dengan ini saya yakin buat kedepannya data pribadi serta internet itu akan menjadi aman dan tidak akan disalahgunakan secara pasif dan masif oleh masyarakat-masyarakat yang menyalahgunakannya. Saya sangat berperintah dan saya juga berharap kepada seluruh rakyat Indonesia agar terus menjaga kedamaian, keharmonisan, dan persatuan dari seluruh rakyat Republik Indonesia agar kita tetap berjalan bersatu, berdaulat adil dan makmur. Cukup sekian dari saya Bintang Navarro. Terima kasih teman-teman dan see you.